Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriana dengan NPM 1810631050121 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan inovasi kurikulum berbasis KTSP, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, kurikulum 2013, dan inovasi kurikulum berbasis kurikulum 2013 yang disempurnakan. Untuk pertanyaan pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, komponen lulusan ialah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas, yakni mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Kemudian yang kedua, komponen metode. Komponen metode ini terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Yang ketiga, komponen materi. Komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, serta biaya. Kemudian yang keempat, komponen evaluasi, yaitu untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Yang kelima, komponen balikan, berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Dan komponen yang keenam yaitu komponen masyarakat. Komponen masyarakat ini ialah masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Pertanyaan kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan ialah untuk mencapai perubahan-perubahan perilaku, sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu suasana lapangan atau field setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas, pengembangan diri sendiri atau self-development, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau self-actualization, kemudian proses belajar secara kelompok atau social learning, pengulangan dan penguatan atau reinforcement, pemecahan masalah-masalah atau heuristic learning, dan sikap percaya diri sendiri yaitu self-confidence. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan, kurikulum terpadu ini merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, kurikulum terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Selanjutnya pertanyaan keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup,
Dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat. Kurikulum berbasis sekolah dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Dalam Standar Nasional Pendidikan atau SMP Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Pendidikan Nasional atau BSNP. Kemudian pertanyaan ke-6, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Landasan KTSP yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar ISI. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Dan yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah dengan berpedoman pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar ISI atau SI serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pertanyaan ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen KTSP terdiri dari dua macam. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, dan yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan ialah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Struktur kurikulum yaitu pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kemudian pertanyaan ke-8, bagaimana pengembangan KTSP?
Pengembangan KTSP sudah didahului dengan pengembangan kurikulum yang lebih tinggi, yaitu kurikulum tingkat nasional. Pada tingkat nasional, pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam rangka mengembangkan standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi dan standar kompetensi lulusan. Hasil pengembangan kurikulum tingkat nasional ini dijadikan sebagai landasan dan acuan dalam mengembangkan KTSP. Dalam pengembangan KTSP, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pertanyaan ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Pengembangan kurikulum 2013 menitik beratkan pada penyederhanaan, pendekatan tematik interaktif dilatar belakangi oleh permasalahan kurikulum 2006 yang arah konten kurikulum terlalu padat dengan banyaknya mata pelajaran. Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Pertanyaan ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui tentang materi pelajaran yang sudah diterima. Sedangkan arti kata disempurnakan atau yang berasal dari kata sempurna menurut KBBI adalah mengusahakan agar tidak kurang satu apapun atau menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Dari pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah kurikulum yang telah diperbaiki dari kurikulum 2013 sehingga lebih sempurna dibandingkan kurikulum 2013 dengan berbagai perbaikan yang telah diusahakan agar tidak kurang satu apapun. Kemudian pertanyaan 11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan ada 3. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofisnya yang pertama itu filosofi Pancasila yang menunjukkan banyak prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Dan yang kedua, filosofi pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kemudian landasan yuridis. Yang pertama, RPJMN tahun 2010-2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang ketiga, Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum, dan aktif menurut nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing bangsa. Kemudian, landasan konseptual. Yang pertama, relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, kemudian pembelajaran kontekstual, yang keempat pembelajaran aktif, dan yang kelima penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Selanjutnya prinsip dari kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Yang kedua, kurikulum pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan sebuah wadah untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Kemudian yang keempat, standar kompetensi lulusan diuraikan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima, standar isi diuraikan dari standar kompetensi lulusan. Yang keenam, standar proses diuraikan dari standar isi. Yang ketujuh, standar penilaian diuraikan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Yang kedelapan, standar kompetensi lulusan diuraikan ke dalam kompetensi inti. Yang kesembilan, kompetensi inti diuraikan ke dalam kompetensi dasar yang disesuaikan dalam suatu mata pelajaran. Yang kesepuluh, penilaian hasil belajar siswa berdasarkan proses dan produk. Yang kesebelas, proses pembelajaran menerapkan pendekatan ilmiah. Pertanyaan ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen-komponen dari kurikulum 2013 yang disempurnakan, yang pertama ialah tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian yang kedua ada komponen isi. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Kemudian yang ketiga ada komponen metode dan atau strategi. Komponen metode atau strategi ini meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan komponen yang keempat yaitu komponen evaluasi, yaitu penilaian atau evaluasi kurikulum meliputi semua aspek batas belajar. Pertanyaan ke-13. Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi adalah usaha untuk meningkatkan sesuatu, baik itu kualitas pendidikan maupun produksi. Dalam hal ini, rasionalisasi yang kita bahas adalah usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Baik, demikianlah dari apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.